Pemain Real Madrid pertama yang didepak Xabi Alonso pasca hancur lebur di Piala Dunia Antar Klub 2025. Kekalahan Real Madrid 0-4 dari Paris Saint-Germain di Piala Dunia Antar Klub 2025 meninggalkan konsekuensi besar tidak hanya dalam hal reputasi tetapi juga secara langsung memengaruhi masa depan beberapa pemain, terutama Raúl Asensio. Bek Real Madrid, Raúl Asensio harus membayar mahal setelah penampilan buruk di Piala Dunia Antar Klub 2025 Amerika Serikat. Kekalahan Real Madrid 0-4 dari Paris Saint-Germain di Piala Dunia Antar Klub 2025 meninggalkan konsekuensi besar tidak hanya dalam hal reputasi tetapi juga secara langsung memengaruhi masa depan beberapa pemain, terutama Raúl Asensio. Menurut Vicajes, Xabi Alonso selaku pelatih kepala secara belak-belakan meminta Dewan Direksi Real Madrid untuk melikuidasi Asensio di jendela transfer musim panas ini. Ahli strategi asal Spanyol itu yakin bahwa timnya membutuhkan bek tengah yang lebih berkelas, yang mampu bermain dalam sistem pertahanan yang sedang ia bangun untuk fase berikutnya. Sejak awal pertandingan melawan PSG, Asensio menciptakan peluang bagi Fabian Ruiz untuk mencetak gol pembuka dengan langkah yang naif dan kurang meyakinkan. Sebelumnya, ia melakukan pelanggaran yang berujung penalti melawan Pachuca dan menerima kartu merah langsung melawan Al Hilal. Kesalahan beruntun tersebut benar-benar menghancurkan kepercayaan diri staf pelatih. Meskipun dianggap sebagai talenta muda yang cemerlang dan Sergio Ramos baru, Raúl Asensio kini berisiko besar tersisih dari rencana jangka panjang Real Madrid. Perpanjangan kontrak bek tengah kelahiran 2003 itu juga terhenti dan para direktur olahraga mulai mencari alternatif. Masa depan Asensio di Bernabeu semakin tidak menentu. Luka Modric resmi bergabung dengan AC Milan, awali babak baru usai tinggalkan Real Madrid. Luka Modric resmi melanjutkan petualangan karirnya di Italia. Gelandang veteran asal Kroasia itu diperkenalkan sebagai pemain anyar AC Milan usai meninggalkan Real Madrid. Klub raksasa Serie A tersebut mengumumkan bahwa Modric telah menandatangani kontrak hingga tanggal 30 Juni tahun 2026, dengan opsi perpanjangan selama satu musim hingga 2027. AC Milan dengan bangga mengumumkan Luka Modric telah menandatangani kontrak dengan klub hingga tanggal 30 Juni tahun 2026 dengan opsi perpanjangan 1 tahun hingga tanggal 30 Juni tahun 2027, tulis pernyataan resmi di laman klub. Keputusan Milan mendatangkan Modric bukan tanpa alasan. Meski sudah berusia 39 tahun, sang gelandang tetap menunjukkan kelas dan profesionalismenya di level tertinggi sepak bola Eropa. Ia datang ke San Siro membawa segudang pengalaman dan mentalitas juara, dua hal yang sangat dibutuhkan tim asuhan Paulo Fonseca untuk bersaing di Serie A maupun Liga Champions. Modric memutuskan hijrah ke Milan setelah resmi mengakhiri masa baktinya bersama Real Madrid. Klub asal ibu kota Spanyol itu menjadi rumah Modric sejak 2012, ketika ia didatangkan dari Tottenham. Catatan statistik Modric di Real Madrid sangat impresif. Ia tampil dalam 597 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 43 gol, dan memberikan 97 assist. Lebih dari itu, ia turut membantu klub meraih total 28 trofi bergengsi. Koleksi gelarnya mencakup 6 Liga Champions, 4 La Liga, 5 Piala Dunia Antar Klub, dan sederet gelar domestik lainnya. Kehadirannya di AC Milan menambah daftar panjang pemain top yang pernah mengenakan seragam rossoneri. Ia menjadi rekrutan kedua Milan di jendela transfer musim panas ini setelah klub lebih dulu mengamankan jasa Samuel Ricci dari Torino. Meski sudah tak muda lagi, Modric diyakini masih mampu memberikan kontribusi besar, baik secara teknis di atas lapangan maupun secara mental di ruang ganti. Real Madrid umumkan perekrutan Carreras, pemain belakang ketiga. Real Madrid mengumumkan perekrutan pemain anyar, Álvaro Carreras dari klub Portugal, Benfica. Carreras merupakan pemain bertahan, pemain berusia 22 tahun itu jadi pemain belakang ketiga yang direkrut Madrid jelang musim baru. Carreras direkrut dengan nilai transfer 50 juta euro sesuai klausul pelepasan kontraknya. Hal ini membuat Madrid sudah menghabiskan dana 120 juta euro untuk 3 pemain belakang baru mereka. Pemain berusia 22 tahun itu teken kontrak selama 6 tahun atau hingga 2031 mendatang. Di Madrid, pemain asal Spanyol ini akan bersaing dengan Fran Garcia dan Ferland Mendy memperebutkan posisi utama di pos bek kiri. Carreras sejatinya tidak asing dengan Madrid. Ia sempat menimba ilmu di tim usia muda Madrid sebelum bergabung dengan Manchester United tahun 2020. Namun, Carreras tidak pernah melakoni laga resmi bersama MU.
Pemain kelahiran Ferrol, Spanyol itu dipinjamkan ke Preston North End, Granada, lalu Benfica yang mempermanenkan masa pinjamannya. Bersama Benfica musim lalu, Carreras bermain dalam 52 pertandingan, ia mencetak 4 gol dan memberikan 5 assist. Presiden La Liga tolak permintaan Courtois tunda laga Real Madrid. Presiden La Liga, Javier Tebas, menolak mentah-mentah permintaan dari kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, terkait penundaan pertandingan pembuka La Liga musim tahun 2025 sampai tahun 2026. Penolakan ini sontak memicu reaksi keras dari Courtois yang merasa kesehatan pemain diabaikan. Usut punya usut, Courtois menginginkan adanya penundaan agar para pemain Real Madrid memiliki waktu istirahat yang lebih panjang setelah berpartisipasi di Piala Dunia Antar Klub 2025. Real Madrid sendiri diketahui tersingkir di babak semifinal turnamen tersebut. Dengan padatnya jadwal pertandingan, Courtois khawatir para pemain tidak memiliki waktu pemulihan yang cukup. Selalu seperti ini dengan La Liga, kata Courtois. Komentar dari seorang presiden seperti itu tak pernah saya dengar di Italia, Inggris, NBA, atau NFL. Kalau Tebas tidak suka dengan Piala Dunia Antar Klub, itu hak dia. Tapi, turnamen ini nyata, resmi, bagian dari kalender FIFA. Kami di sini berkompetisi. Sementara orang ini tampaknya hanya ingin jadi pusat perhatian. Saya belum pernah melihat presiden liga lain bertindak seperti itu. Ini soal kesehatan pemain, cetus kiper asal Belgia itu. Namun, Tebas memiliki pandangan yang berbeda. Ia berpendapat bahwa waktu istirahat yang tersedia, yaitu sekitar 20 hari, sudah memadai. Menurutnya, selisih 1 hari dari standar 21 hari tidak akan terlalu berpengaruh. Apalagi setelahnya para pemain akan menjalani 21 hari masa pramusim. Tebas juga menekankan bahwa liga-liga top Eropa lainnya, seperti Premier League dan Ligue 1, tidak mengubah jadwal mereka meskipun menghadapi situasi serupa. Ia menegaskan bahwa keputusan untuk tidak menunda pertandingan telah disetujui bersama oleh Federasi Sepak Bola Spanyol dan La Liga, menunjukkan adanya konsensus dalam pengambilan keputusan. Chelsea saingi Arsenal demi Gaet Rodrigo, Real Madrid pasang harga. Dua raksasa Liga Inggris, Arsenal dan Chelsea, dilaporkan tengah bersaing untuk mendapatkan tanda tangan winger Real Madrid, Rodrigo Gus. Menurut laporan media Spanyol Diario, baik The Gunners maupun The Blues telah melakukan pendekatan kepada agen sang pemain. Meskipun Arsenal sudah lebih dulu melakukan pendekatan terhadap agen Rodrigo, Chelsea juga tidak tinggal diam. Klub asal London Barat itu kabarnya melakukan langkah serupa dalam beberapa pekan terakhir. Mereka ingin membawa sang winger ke Stamford Bridge untuk memperkuat lini serang mereka. Namun, persaingan untuk mendapatkan Rodrigo tidak hanya soal siapa yang lebih cepat, tetapi juga soal siapa yang bisa memberikan posisi terbaik bagi sang pemain. Musim tahun 2024 sampai tahun 2025, Arsenal mengakhiri Premier League di posisi kedua di bawah Liverpool. Meski menjadi tim dengan pertahanan terbaik, The Gunners gagal mencetak gol sebanyak Liverpool, selisihnya mencapai 17 gol. Arteta sempat dikritik karena gaya bermainnya yang terlalu hati-hati. Namun, dengan kehadiran pemain seperti Gyökeres dan Rodrigo, Arsenal bisa tampil lebih menyerang dan tajam di musim depan. Rodrigo sendiri mencetak 13 gol dan memberikan 9 assist dalam 50 laga bersama Real Madrid musim lalu. Sayangnya, ia sering dimainkan di posisi yang bukan favoritnya karena kehadiran Kylian Mbappe dan Vinicius Junior. Jika bergabung ke Arsenal, pemain berusia 24 tahun ini kemungkinan besar akan menempati posisi sayap kiri, menggantikan Gabriel Martinelli yang tampil kurang konsisten dalam 2 musim terakhir. Sebaliknya, Chelsea baru saja mendatangkan Jamie Gittens, winger kiri yang akan bersaing dengan Pedro Neto. Posisi ini membuat peluang Rodrigo untuk tampil reguler sebagai winger kiri semakin kecil. Apalagi, peran gelandang serang di Chelsea telah diisi dengan baik oleh Cole Palmer yang tampil impresif sepanjang musim lalu. Real Madrid masih inginkan Angelo Stiller, Stuttgart patok harga fantastis. Real Madrid belum menyerah untuk mengamankan jasa gelandang muda Stuttgart, Angelo Stiller, di bursa transfer musim panas 2025. Sang pemain disebut-sebut sebagai pewaris gaya bermain Toni Kroos, dan kini masuk dalam radar serius Xabi Alonso. Menurut laporan Sport, pelatih anyar Los Blancos itu memang tengah fokus mencari sosok gelandang baru usai kepergian Luka Modric. Nama Stiller pun muncul sebagai kandidat kuat.
terutama karena gaya mainnya yang dinilai mirip Kroos dan bisa menjadi pesaing atau pelapis sepadan untuk Aurelien Tchouameni. Klub Bundesliga itu dikabarkan siap mematok harga hingga 50 juta euro bagi klub manapun yang ingin membawa pergi pemain andalannya tersebut. Dengan kontrak Stiller yang masih berlaku hingga 2028, Stuttgart punya posisi tawar yang cukup kuat. Mereka siap menyamakan nilai transfer Stiller dengan Alvaro Carreras, pemain yang juga dibidik Real Madrid dalam waktu dekat. Jika Real Madrid serius, mereka harus bergerak cepat dan siap membayar mahal untuk menebus salah satu gelandang muda terbaik Bundesliga saat ini.